Raih Surga mempersembahkan kajian ilmiah. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, melanjutkan pembahasan tentang fiqih al-haid wal nifas dari fatwa Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. As-su'alus sabi', pertanyaan yang ketujuh, idza tahuratil haidu awin nufasa, apabila wanita haid dan nifas, wanita haid atau wanita yang nifas itu telah dalam keadaan suci, yakni telah berhenti masa haidnya dan masa nifasnya, qabla al-fajri, sebelum memasuki waktu fajar, waktu subuh, walam taghtasil illa ba'da al-fajri, dan dia tidak mandi kecuali setelah masuknya waktu fajar. Hal yasihhu sawmuha am la, apakah puasa wanita haid yang telah suci tersebut sah, atau wanita nifas tersebut sah atau tidak. Jadi kesimpulan dari pertanyaan ini, seorang wanita dia masih mengalami masa-masa haid atau dia mengalami masa nifas. Namun sebelum memasuki waktu fajar di bulan Ramadan misalnya, dia sudah dalam keadaan suci, darah haidnya telah berhenti, demikian pula nifasnya. Misalnya, kalau kita permisalkan waktu subuh itu masuk pada jam 5 pagi, maka dia telah suci pada jam 4. Jadi di waktu sahur dia sudah dalam keadaan suci. Tapi dia belum sempat mandi. Kapan dia mandi? Begitu memasuki waktu fajar, begitu memasuki waktu subuh. Nah, apakah puasa yang dilakukan oleh wanita seperti ini, yang telah selesai masa haidnya sebelum fajar, namun mandinya setelah fajar, itu sah? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Jawabannya, kata beliau rahimahullah, na'am, iya. Yasihhu sawmul mar'atil haidhi, sah puasanya seorang wanita haid, idza tahurat qabla al-fajri, apabila dia telah dalam keadaan suci sebelum memasuki waktu fajar. Walam taghtasil illa ba'da tulu'il fajri, dan dia tidak mandi kecuali setelah terbitnya fajar. Baru setelah itu dia mandi. Wa kadzalika an-nufasa li'annaha hina idzin min ahli shaum, demikian pula halnya wanita nifas. Masa nifasnya telah selesai sebelum fajar, darah tidak lagi keluar, namun dia belum sempat mandi, maka puasanya sah walaupun dia mandi setelah memasuki waktu fajar. Kenapa? Li'annaha hina idzin min ahli shaum, karena dia ketika itu sudah menjadi orang yang disyariatkan untuk berpuasa, sudah menjadi orang yang diperintahkan untuk berpuasa. Wa hiya syabihatun biman alaihi janabatun, dan wanita seperti ini keadaannya itu mirip seperti seorang yang dalam keadaan junub. Sebelum fajar dia dalam keadaan junub. Mungkin di malam hari dia berkumpul dengan istrinya dan dia belum sempat mandi. Idza tala'a al-fajru wa huwa junubun, apabila telah memasuki waktu fajar, subuh telah masuk, dalam keadaan dia masih junub, artinya dia belum sempat mandi. Fa inna shawmahu yasihhu, maka sesungguhnya puasanya itu hukumnya sah.
liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Allah Azza wa Jalla berfirman, maka sekarang silahkan kalian berkumpul dengan istri-istri kalian, yaitu di malam hari Ramadan. Dan carilah apa yang Allah Azza wa Jalla tetapkan untuk kalian berupa keutamaan dan keberkahan. Wa kulu washrabu, makan dan minumlah kalian, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi, hingga nampak bagi kalian benang putih dari benang hitam. Maksudnya hingga nampak bagi kalian waktu subuh minal fajr, hingga datang keyakinan bahwa waktu subuh telah masuk. Maka Allah Azza wa Jalla mengizinkan kepada hamba-hambanya untuk makan dan minum. Diperbolehkan. Sampai kapan? Sampai masuknya waktu fajar. Ya, artinya bukan hanya makan dan minum, melakukan hal-hal yang apabila dalam kondisi berpuasa seorang tidak boleh melakukannya. Termasuk dalam hal ini mendatangi keluarga, berhubungan. Ya. Maka apabila seorang berhubungan dengan keluarganya sebelum memasuki waktu subuh, sebelum masuknya waktu fajar, maka tidak mengapa, boleh. Ya. Walaupun sesaat sebelum masuknya waktu fajar. Hal itu diperbolehkan. Ya, kalau seorang misalnya berhubungan dengan istrinya sampai mendekati waktu fajar, baru dia selesai dan belum ada kesempatan untuk mandi, itu diperbolehkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa idza adzina Allah Ta'ala bil jima' ila an yatabayyana al-fajr. Dan apabila Allah Azza wa Jalla mengizinkan hambanya untuk berjima', bersetubuh hingga diyakinkan masuknya waktu fajar, lazima min dzalika alla yakuna al-ightisalu illa ba'da tulu'il fajr. Maka mengharuskan dari apa yang telah disebutkan itu, bahwa mandi itu tidak dilakukan kecuali setelah masuknya waktu fajar, setelah masuknya waktu subuh. Ya. Seperti yang kita sebutkan tadi, kalau seorang berkumpul dengan keluarganya sesaat sebelum masuknya waktu fajar, maka dia belum sempat untuk mandi, dan itu sah, tidak mengapa. Dan dikuatkan lagi dengan hadis, wali hadis Aisyah radhiyallahu anha, dan berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusbihu junuban min jima'i ahlihi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau dalam keadaan junub, ya, dari berjima dengan keluarganya, bersetubuh dengan keluarganya, wa huwa shaimun, dalam keadaan dia berpuasa. Dalam keadaan beliau berpuasa alaihi salatu wassalam. Ay annahu alaihi salatu wassalam la yaghtasilu anil janabati illa ba'da tulu'is subhi. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mandi dari junub, yaitu mandi junub untuk mengangkat hadas besar, kecuali setelah memasuki waktu subuh. Jadi kesimpulannya bahwa hal ini diperbolehkan, dan seorang wanita yang mengalami masa haid atau nifas lalu berhenti sebelum masuki waktu fajar, maka wajib bagi dia untuk berpuasa, dan puasanya sah. Oleh karena itu di sini juga merupakan peringatan penting bagi seorang wanita untuk tidak bermudah-mudahan dalam hal memperhatikan kondisi haid atau kondisi nifasnya, apakah dia masih dalam keadaan haid atau tidak. Ya, jangan sampai kemudian darah itu telah berhenti di malam hari, lalu dia bermudah-mudahan menganggap dia masih haid, padahal darah itu sudah selesai dan dia tidak lagi dalam keadaan haid. Maka hendaknya seorang muslimah memperhatikan perkara ini, karena ini kaitannya dengan permasalahan ibadah yang dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
agar kemudian dia tidak melalaikan dan meninggalkan satu kewajiban yang Allah Azza wa Jalla tetapkan untuknya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin.